think to myself, what a wonderful world. Take care of this psychic. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada cerita di film kali ini kita akan melihat para remaja bangor yang berniat ingin bersenang-senang. Mereka kabur diam-diam dari sekolah, naik bis tua dan berencana berpesta di kabin yang ada di pinggir hutan. Tapi siapa sangka, kesenangan mereka malah berakhir jadi buruan seorang psikopat kanibil yang kelaparan. Penasaran dengan kisahnya? Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka pada tahun 1977, memperlihatkan sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan di tengah malam. Di dalamnya ada seorang gadis yang panik berlari ketakutan, mencoba kabur dari seseorang yang belum jelas itu siapa. Namun sayangnya usaha gadis itu sia-sia, karena akhirnya dia berhasil ditangkap oleh sosok misterius tersebut. Lalu cerita berpindah ke tahun 1984. Terlihat seorang gadis bernama Adrian yang sedang menelpon temannya. It's like fate. He's gonna be there. Dari percakapan mereka kita tahu kalau Adrian ini berencana pergi ke suatu tempat, tapi dia nggak mau ayahnya tahu tentang rencana itu. Tak lama kemudian datanglah ayah Adrian. Dia memberitahu sang ayah kalau malam ini dia akan pergi ke pesta dansa yang diadakan sekolahnya. We gotta stop burning that candle. Upstairs. You're gonna go spend the weekend with Jamie like you put downstairs. Ayahnya pun mengantarnya sampai ke sekolah. Sesampainya di sana, Adrian langsung bertemu sahabatnya yang bernama Jamie. Terlihat wajah Adrian agak gugup, karena ini pertama kalinya dia berbohong pada sang ayah. Soalnya pesta dansa itu cuma alasan. Sebenarnya mereka berencana untuk kabur dan berlibur ke kabin milik keluarga Adrian bersama teman-teman lainnya. Saat Adrian hendak mengambil kunci kabin dari loker, dia melihat salah satu temannya yang bernama Marilyn, yang sedang dimarahi oleh wakil kepala sekolah yang bernama Mr. Cunningham, atau yang biasa dipanggil dengan Mr. C. Kemudian adegan berpindah ke 3 siswa cowok bernama Sean, Wesley, dan Toby yang sedang mengendap-endap ke arah parkiran bis sekolah. Rupanya mereka berencana mencuri bis tersebut untuk pergi ke kabin secara diam-diam. Tentu aja mereka nggak punya kunci mobil itu, jadi busnya mereka hidupkan dengan cara pencopet handal. Dan ternyata usaha mereka berhasil. Bisnya bisa jalan. Kita kembali ke Adrian. Saat dia sedang ngobrol santai dengan Jamie, datanglah Heather dan Johnny yang ternyata juga mau ikut ke kabin bersama mereka. Gak lama kemudian bis yang dikemudikan oleh Toby akhirnya datang menjemput mereka semua. Tapi sayangnya aksi mereka nggak luput dari pengawasan Mr. C yang sempat melihat bis itu melaju dan langsung berusaha mengejarnya. Namun sudah terlambat. Bis itu keburu jalan meninggalkan sekolah. Mr. C pun terlihat marah besar karena tahu anak-anak ini kabur diam-diam. Dalam perjalanan suasana awalnya seru dan santai. Tapi tiba-tiba bis mereka mogok di tengah jalan karena kehabisan bensin. Semua remaja itu turun dari bis dan bingung harus ngapain selanjutnya. Tanpa mereka sadari, dari balik semak-semak terlihat ada sosok misterius yang sedang mengawasi mereka diam-diam. Hal itu sebenarnya dirasakan juga oleh Adrian, tapi dia dan teman-temannya memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengira itu mungkin cuma hembusan angin atau hewan liar di sekitar hutan.
Akhirnya mereka sepakat Toby dan Marilyn akan pergi mencari bantuan. Siapa tahu di sekitar sana ada rumah warga atau setidaknya tempat untuk isi bensin. Remember that time Williams handed us those words? Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua menemukan sebuah rumah tua yang tampak tak terawat dan terlihat sangat menyeramkan. Karena merasa ragu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke bis dan memberitahu yang lain tentang rumah tersebut. Sementara itu di tempat lain, Mr. C datang ke rumah Adrian untuk memberitahu ayahnya tentang anak-anak yang kabur. Awalnya ayah Adrian tidak percaya dengan perkataan Mr. C, sampai akhirnya dia menelpon rumah Jamie untuk memastikan. Namun orang tua Jamie bilang kalau Jamie sedang menginap di rumahnya Adrian, padahal kenyataannya mereka berdua sama-sama kabur pada malam itu. Akhirnya ayah Adrian mulai percaya dengan perkataan Mr. C, apalagi setelah dia menyadari kalau kunci kabin keluarga mereka sudah tidak ada di tempatnya. Dari situ dia pun langsung tahu kalau Adrian dan teman-temannya pasti pergi ke kabin itu. Scene pun berpindah kembali ke dalam bis. Saat suasana masih santai, mereka semua asik mendengarkan musik sambil bercanda. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar bis. Mereka pun memutuskan untuk mengecek suara tersebut. Dan ternyata hanya ulah Toby dan Marilyn yang iseng menakuti teman-temannya. Setelah menertawakan kejadian itu, Toby memberitahu kalau di ujung jalan sana dia sempat melihat sebuah rumah tua. Dan tanpa pikir panjang, mereka semua sepakat untuk pergi ke rumah itu dengan harapan bisa menemukan bantuan. Namun begitu sampai di depan rumah tersebut, mereka langsung terdiam. Karena rumah itu terlihat sangat tua, gelap, dan menyeramkan. Seperti sudah lama tidak dihuni. Rumah itu ternyata sangat besar dan luas, tapi juga benar-benar menyeramkan. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi tugas, berkeliling ke setiap ruangan untuk mencari siapa tahu ada bensin atau telepon yang bisa digunakan. Toby dan Marilyn memutuskan untuk memeriksa bagian gudang di belakang rumah. Saat masuk ke gudang pertama, mereka melihat banyak sekali alat pengait dan peralatan tajam. Dari situ mereka menebak kalau tempat ini dulu mungkin adalah area pemotongan hewan. Mereka lalu lanjut ke gudang berikutnya, dan di sana mereka menemukan mobil tua yang sudah berdebu. Melihat itu, mereka langsung berpikir kalau mobil itu mungkin masih punya sisa bensin. Sebelum memberitahukan ke teman-teman yang lain, mereka pun sempat berhenti sebentar untuk nyantai dan nyebat. Tapi tanpa mereka sadari, dari kegelapan gudang itu ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka diam-diam. Setelah selesai nyebat, Marilyn berniat kembali ke teman-teman yang lain. Namun tiba-tiba kacamata Toby jatuh, yang membuat dia nggak bisa melihat dengan jelas. Toby pun menyuruh Marilyn untuk jalan duluan, sementara dia akan mencari terlebih dahulu kacamatanya. Tapi tiba-tiba sementara itu kita beralih ke Adrian dan teman-teman lainnya yang masih di dalam rumah. Mereka mulai menemukan berbagai benda aneh dan menyeramkan, seperti foto-foto lama, peralatan tajam, dan barang-barang yang tampak seperti milik orang lain. Dari situ mereka sadar tempat yang sedang mereka injak ini bukanlah rumah biasa. Mereka akhirnya mengetahui bahwa rumah itu adalah milik keluarga John, keluarga yang dulu terkenal kejam dan gila di daerah tersebut. Menurut cerita, keluarga John adalah keluarga psikopat yang sudah menewaskan lebih dari 30 orang, dan semua korbannya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Beberapa saat kemudian Marilyn datang sendirian. Teman-temannya langsung bertanya mana si Toby. Marilyn pun menjawab dengan santai kalau dia masih ada di gudang, lagi nyari kacamatanya yang jatuh. Tanpa mereka tahu, Toby ini sebenarnya udah tidak akan pernah bisa kembali lagi. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mencari Toby dan segera keluar dari rumah itu. Begitu berada di luar, tiba-tiba mereka mendengar jeritan Toby dari arah gudang. Suaranya terdengar sangat mengerikan, yang langsung membuat semuanya menjadi panik. Mereka pun berlari menuju ke sumber suara, dan di sana terlihat Toby sudah terikat di dinding dengan tubuh yang penuh luka. Adrian yang gak tega melihat kondisi temannya langsung berlari untuk menolong. Tapi naas, itu semua hanyalah jebakan. Ternyata Toby sudah dijadikan umpan untuk memancing mereka semua datang ke sana. Dalam sekejap, Adrian pun menjadi korban yang berikutnya. Melihat kejadian itu, yang lain panik dan langsung lari kocar-kacir kembali ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam, mereka buru-buru mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata,
seperti pisau, pipa besi, ataupun kayu. Mereka juga membagi kelompok untuk berjaga. Siapa tahu psikopat itu masuk ke dalam rumah. Sean, Marilyn, dan Jamie berjaga di lantai bawah, sementara yang lain mencoba mencari jalan keluar dari atas. Saat mereka menyalakan senter, Marilyn tiba-tiba melihat sesuatu yang begitu mengerikan, yang membuat mereka langsung berlari ke arah tangga untuk naik ke lantai atas. Sementara itu, Sean yang masih terjebak di lantai bawah berusaha keras lari dari kejaran sang psikopat. Tapi sayangnya usaha itu sia-sia, dan akhirnya dia menjadi korban yang berikutnya. Jamie dan Marilyn kemudian kembali menemui teman-teman lainnya di atas dan dengan panik berkata kalau Sean sudah ditangkap oleh psikopat itu. Mendengar hal tersebut, mereka semua langsung sepakat untuk keluar dari rumah secepatnya. Begitu berhasil keluar, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang tidak mereka sangka, di mana Toby ternyata masih hidup dan masih terikat di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun saat mereka hendak menolong dan melepaskan ikatan Toby, tiba-tiba dari arah kegelapan sosok psikopat itu muncul lagi. Mereka pun langsung lari berpencar meninggalkan Toby yang masih terikat. Marilyn dan Wesley memilih untuk kembali masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Mereka masuk ke sebuah kamar di lantai atas, mencoba melihat keadaan dari jendela. Tapi belum sempat mereka tenang, tiba-tiba psikopat itu muncul dan langsung menarik Wesley dari jendela. Wesley pun akhirnya tewas seketika. Marilyn lalu kabur keluar kamar sambil panik dan berteriak dengan histeris. Sementara itu, Johnny dan Heather memutuskan bersembunyi di dalam gudang. Di sana, Johnny melihat sebuah mobil tua yang tertutup terpal. Lalu mereka berdua masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Dan ternyata Heather membawa anjing peliharaannya. Sayangnya anjing itu tidak bisa diam dan terus menggonggong. Karena takut persembunyian mereka ketahuan, Heather pun dengan berat hati mengakhiri hidup anjingnya sendiri. Namun semua itu sia-sia, karena psikopat itu sudah berhasil menemukan mereka. Dan pada malam itu, Johnny dan Heather menjadi korban berikutnya. Kemudian muncullah Mr. C dengan mobil sport warna kuningnya. Dia berhenti ketika melihat bis sekolah yang mogok di pinggir jalan dan memutuskan untuk memeriksa keadaan di dalamnya. Saat masuk ke dalam bis, Mr. C terlihat marah besar karena menemukan banyak kaleng bir berserakan di mana-mana. Itu artinya para muridnya ini telah melanggar aturan. Sementara itu, Marilyn yang bersembunyi di atas pohon secara kebetulan bertemu dengan Jamie. Keduanya sudah sangat ketakutan dengan semua yang terjadi pada malam itu. Jamie terus mencoba menenangkan dan menyemangati Marilyn yang sudah kehabisan tenaga untuk berlari. Namun tiba-tiba, psikopat itu muncul dari balik pepohonan dan langsung menangkap Marilyn. Sekarang tinggal Jamie seorang diri yang masih hidup. Dia pun berlari sekencang-kencangnya hingga akhirnya dia berhasil bertemu dengan Mr. C. Dalam kondisi panik, Jamie menjelaskan semuanya dan meminta agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun Mr. C yang keras kepala malah menganggap Jamie ini terlalu berlebihan, dan dia bersikeras tetap ingin memeriksa ke dalam rumah. Tidak lama kemudian psikopat itu pun muncul di depan mereka. Jamie yang ketakutan langsung lari masuk ke rumah. Sementara Mr. C justru menantang psikopat itu untuk bayuan 1 lawan 1. Dan yap, seperti yang bisa kita tebak, Mr. C dengan mudahnya dikalahkan oleh sang psikopat. Jamie yang panik langsung lari ke mobil Mr. C untuk segera kabur. Tapi sayangnya mobil itu tidak bisa dihidupkan karena psikopat itu sudah memutus kabel starternya. Jamie lalu memeriksa bagasi dan menemukan derigen bensin. Dia pun berlari ke arah bis sekolah untuk mengisinya, berharap bisa kabur dari sana. Tapi begitu mencoba menyalakan bis, ternyata kuncinya tidak ada. Tiba-tiba psikopat itu pun muncul di dalam bis dan langsung menyerangnya. Dalam kepanikan, Jamie berhasil mencocol psikopat dan menendangnya keluar dari bis.
Hey, you okay? Beberapa saat kemudian, ayah Adrian datang dengan mobilnya sambil membawa senjata. Jamie yang ketakutan meminta agar dia segera menembak sang psikopat itu. Dan akhirnya tembakan pun dilepaskan. Hingga psikopat itu pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama setelah itu, polisi dan tim medis datang untuk mengevakuasi Jamie dan para korban lainnya. Terlihat psikopat itu sudah dimasukkan dalam kantong mayat, yang berarti semua orang mengira dia sudah benar-benar mati. Lalu kemudian seorang polisi senior yang ada di lokasi itu menjelaskan asal-usul dari psikopat ini. Yang ternyata sang psikopat itu bernama Junior John, keturunan terakhir dari keluarga pembunuh berantai The George Family. Sebuah keluarga pembunuh legendaris yang dulu terkenal karena memburu dan memakan manusia di wilayah itu. Keluarga ini juga sudah menewaskan puluhan orang dan tidak pernah meninggalkan satupun korban yang selamat. Emmett Jones, your last chance. We're gonna eat you alive. By himself for long, every last, or so we thought. Keesokan paginya, Jamie akan dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan, dia melihat mobil ambulans yang membawa jasad psikopat itu berhenti di pinggir jalan. Saat diperiksa, terlihat seluruh tim medis sudah tewas. Itu artinya, sang psikopat masih berkeliaran. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengpsikopatkan. Film ini punya vibe nostalgia tahun 80-an yang kuat banget. Dari gaya berpakaian, musik, sampai cara pengambilan gambarnya. Semuanya sengaja dibuat kayak film horor jadul. Sosok Junior George atau sang psikopat di film ini bisa dibilang gabungan antara Jason Voorhees dan Leatherface. Dia merupakan psikopat brutal yang gak banyak bicara, tapi selalu tahu cara bikin korbannya menjerit ketakutan. Dan meskipun di akhir film dia udah dinyatakan tewas, tapi nyatanya dia masih hidup. Itu artinya teror ini belum benar-benar selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.